Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Demozien yang berjudul Nyi Tarmina. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Nyi Tarmina, sebuah cerita dari Demozien, based on true story. Karsam lelaki berusia 40 tahun. Beliau tak mempunyai pekerjaan tetap, hanya mengandalkan tawaran dari para warga tetangga untuk menggarap kebun atau sawah milik tetangganya, atau siapapun yang sudi memakai jasanya untuk bekerja. Namun beliau memiliki aktivitas yang tetap, yang hampir setiap malam ia lakukan untuk menyumbang urusan perut dan dapur untuk hari ini dan esok harinya. Hampir setiap malam Pak Karsam pergi ke perkebunan maupun persawahan untuk mencari kodok bangkong. Lah, buat apa? Ya, untuk dijual, jawabnya. Di barat kota ini daging kodok sering dijadikan kudapan maupun berbagai macam olahan masakan lainnya. Tapi bukan sembarang kodok, hanya kodok bangkong atau kodok hijau yang bisa dijadikan olahan makanan tersebut karena dagingnya yang tebal dan juga lembut. Sering juga dijadikan goreng crispy maupun sup suike. Nah sobat horor, di sini kalian pernah makan suike belum? Gimana rasanya? Komen di bawah ya. Oke, lanjut. Namun dalam memakan olahan ini, ada satu hal yang harus dihindari, yaitu tertusuk tulang kodok tersebut, karena bisa mengakibatkan pembengkakan gusi dan masalah serius nantinya. Seperti biasa pada malam-malam yang telah berlalu, Pak Karsam pun menyiapkan wadah dan alat untuk menangkap kodoknya. Alat-alat itu berupa galah bambu yang cukup panjang, dilengkapi jaring sebagai penahan agar sang kodok tak terlepas nantinya. Pak Karsam bukanlah orang yang berasal dari daerah ini. Beliau berasal dari samping kecamatan yang tak tahu menau perihal daerah di sini. Hanya niat dan semangatlah yang menuntun langkah kakinya tiba di daerah jalan yang saya ceritakan sebelumnya. Nah sobat horor, cerita ini sebenarnya masih sedikit berhubungan dengan cerita Kak Demozien yang sebelumnya, yang sepanjang perjalanan pulang itu ya. Jadi kalau kalian belum nonton cerita yang sebelumnya, bisa langsung nonton dulu sebelumnya ya. Oke, lanjut. Awan gelap seketika menyambut begitu beliau sampai. Angin kencang nan dingin pertanda akan turun hujan pun membelai kasar tubuhnya. Sempat terpikir di benaknya untuk kembali pulang dan mengurungkan aktivitasnya pada malam ini. Namun ia sudah sangat jauh jika harus kembali karena sudah kadung sampai sejauh ini. Kebimbangannya merangkap erat di hati dan benaknya. Rintik hujan mulai turun perlahan. Sial rupanya malam ini, pikir Pak Karsam. Mencari tempat berteduh adalah opsi satu-satunya untuknya saat itu. Tempat yang dirasa aman dan bisa menaunginya dari serbuan air hujan, namun di mana? Tak ada apapun di sini selain pepohonan dan hamparan sawah yang luasnya tak terkira. Tak ada tempat lain selain berteduh di bawah pohon yang besar nan rindang untuk mengamankan tubuhnya dari air hujan yang kini kian deras. Dengan langkah bimbang, Pak Karsam pun memilih berlari ke tengah pekarangan di samping jalan. Berharap hujan hanya berlalu sebentar. Tapi ia salah. Hujan justru semakin lebat, ditambah suara gelegar petir
semakin membuatnya tercekam. Sendirian di tempat yang asing dan gelap, di tengah pekarangan yang begitu menyeramkan, kala terkena cahaya petir yang menyambar. Hujan semakin deras, angin semakin kencang menerpa. Auman langit terdengar sangat mengerikan, membuat nyalinya menciut. Pak Karsam sekarang menggigil kedinginan. Kakinya gemetar menahan udara dingin yang kian mendekap. Astagfirullah. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan kehadiran wanita paruh baya yang berada di sampingnya. "Kamu kenapa, Mas? Kehujanan ya?" tanya wanita tersebut sambil terkikik. Pak Karsam terkaget, tergagap tak bisa menjawab. "Sini, ikut saya saja. Neduh di rumah saya saja, Mas." Ajak wanita tersebut dengan diakhiri suara tertawa yang sangat menyeramkan. "Kemana, Bu? Di mana rumahnya?" tanya Pak Karsam penuh rasa curiga dan takut. Wanita itu hanya menunjuk ke arah selatan. Wajahnya tak terlihat, tertutup oleh rambut hitam bercampur putih yang menjuntai menutupi wajahnya. "Lah, sejak kapan ada rumah? Saya baru melihatnya," ucap Pak Karsam dalam hati, karena sedari tadi ia tak melihat kalau ada bangunan rumah di daerah yang ditunjuk oleh wanita itu. Wanita itu berjalan terbungkuk, meninggalkan Pak Karsam yang masih tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tak terasa wanita itu sudah cukup jauh dari dirinya. Wanita itu menoleh ke arah Pak Karsam yang masih berdiri tegang penuh keraguan. Tangannya melambai mengisyaratkan untuk mengikuti sang wanita itu. Pak Karsam dengan langkah ragu melangkah dengan berat hatinya. Di saat seperti ini sempat-sempatnya bulu di tangannya berdiri semua. Merinding yang ia rasakan dan jelas ini bukan hanya faktor dari cuaca saja. Cukup lama Pak Karsam berjalan menembus hujan di tengah pekarangan. Samar-samar terlihat ia melihat sebuah bangunan megah yang ada di tengah pekarangan. Loh, Pak Karsam tersentak kaget. Bagaimana bisa ada manusia yang membuat bangunan di tengah antah belantah seperti ini? "Masuk saja, Pak, jangan malu-malu," ucap serak wanita itu. Namun batinnya menolak. Langkahnya begitu berat saat berpijak di teras bangunan mewah ini. "Iya, Mbak, tapi saya di luar saja neduhnya," jawab Pak Karsam. Wanita itu hanya berdiri di tengah pintu berwarna putih dengan ukiran yang sangat indah. Tangannya kembali melambai mengajak Pak Karsam untuk masuk ke dalam. "Tidak usah, Mbak, terima kasih. Saya di luar saja. Pakaian saya kotor, tidak pantas kalau masuk ke dalam rumah," Pak Karsam kembali menjawab. Dan sekali lagi, wanita itu melambai menyuruh Pak Karsam untuk masuk. Tidak baik rasanya menolak ajakan sang tuan rumah yang sudah dengan baik hati memberi tempat bernaung untuknya. Akhirnya Pak Karsam pun masuk dengan wajah sedikit menunduk. "Walah," batin Pak Karsam. Pak Karsam terbelalak. Keadaan di dalam rumah membuatnya melongo tak karuan. Di dalam rumah ini tampak begitu mewah.
interior yang berkelip dan mengkilap seperti permata dan juga emas. Sangat mampu membuat Pak Karsam melongo tak karuan. "Duduk," perintah sang wanita. Pak Karsam pun menurut. Ia segera duduk di kursi kayu di samping meja makan yang besar. Meja makan itu terbuat dari kaca yang bening dan tebal. Tak lama ada sepasang wanita dan pria tua yang datang membawa nampan berisi buah-buahan, daging, dan makanan lainnya yang tampak sangat enak. Makanan-makanan yang belum pernah Pak Karsam melihat sebelumnya. Sepanjang pria dan wanita itu terus berbolak-balik mengambil segala jenis hidangan yang sepertinya sudah dipersiapkan sebelumnya. Hidangan yang hanya bisa Pak Karsam lihat di televisi. Belum sempat ia terlarut dalam keheranan, pria dan wanita yang seperti pembantu rumah tangga tersebut membawa sebuah daging besar, hampir sama besar dengan tubuh Pak Karsam, berwarna merah kecoklatan, seperti daging yang baru matang dipanggang. "Buat makannya siapa ini, Mas?" tanya Pak Karsam pada pria pembawa nampan makanan tersebut. Namun pria itu hanya terdiam, tak bergeming sedikit pun, tak ada jawaban ataupun senyuman. Wajahnya kaku dan berlalu begitu saja, meninggalkan Pak Karsam penuh dengan tanda tanya. Hening. Mendadak suasana menjadi begitu hening. Sepi, yang terdengar hanya deru nafas dari Pak Karsam. Seketika suara langkah kaki terdengar, beriringan dan lebih dari beberapa orang. Mereka semua duduk di meja makan. Jumlahnya sekitar 12 orang, ditambah Pak Karsam kini menjadi 13 orang jumlahnya. Duduk rapi dan tenang, bahkan tak ada ekspresi atau kata sedikit pun yang terucap. Wajah mereka kaku, tapi tak ada yang bergerak atau memakan makanan yang ada di hadapan mereka. Mereka hanya duduk diam, tak ada hal apapun yang dilakukan, bahkan untuk dikatakan. Apalagi untuk sekedar basa-basi pun tak terdengar sama sekali. Tiba-tiba wanita yang mengajak Pak Karsam tadi datang dan berbicara. "Makanlah." Dengan sekali perintah, semua yang ada di situ memulai memakan hidangan dengan segera. Begitu lahap, begitu rakus. Pak Karsam hanya melongo keheranan melihat mereka semua makan dengan rakusnya. Pak Karsam hanya diam melihat hal tersebut. Sebenarnya ia juga lapar, bahkan sangat lapar. Tapi batinnya seperti menolak, seperti ada keanehan, seperti ada sesuatu hal yang ganjil yang terjadi di sini. Entahlah, mungkin hanya perasaan saja atau apalah. Dalam sekejap mata, semua yang terhidangkan di atas meja habis tak tersisa. Bahkan daging yang tadinya begitu besar, kini hanya tinggal wadahnya saja yang tersisa. Pak Karsam hanya termenung dibuatnya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya tanda tak percaya. Kok ada manusia seperti ini? Batin Pak Karsam. Setelah semua makanan habis, kini mereka berdiri dan berbalik badan melangkah pergi, meninggalkan meja makan dan Pak Karsam yang semakin dibuat kebingungan. Merasa ada yang tidak beres, Pak Karsam pun bangkit dari duduknya. Ia berniat untuk pergi saja dari tempat ini. Toh, mungkin hujan telah reda. Dengan langkah terburu-buru, Pak
Pak Karsam pergi keluar rumah dan sial, rupanya hujan belum reda. Wanita berambut kusut itu kini berada di tengah pintu depan rumahnya. "Mau kemana, Mas? Masih hujan. Sudah, nginep di sini saja," ucap perempuan tersebut dengan nada pelan namun masih bisa jelas terdengar. "Saya mau pulang aja, Mbak. Sudah nggak usah nginep di sini lagi," jawab Pak Karsam. "Masuk," ucap perempuan tersebut dengan nada memaksa. Pak Karsam hanya menunduk, sepertinya ia ketakutan. Iya," jawab Pak Karsam. Ia pun kembali masuk ke dalam, sementara wanita tersebut meninggalkannya begitu saja. Pak Karsam hanya duduk di sebuah kursi panjang yang empuk berwarna merah. Pak Karsam menguap. Aneh, pikirnya. Kenapa bisa ngantuk banget begini? Ia pun memilih merebahkan tubuhnya di atas kursi. Dan seketika Pak Karsam langsung terpejam. Suasana begitu tenang. Namun bau rumah ini begitu busuk. Singkat cerita, pagi datang menyapa dunia. Air sisa hujan semalam nampak masih menetes dari dedaunan. Tanah yang basah memberi aroma yang khas di indera penciuman. Hudi bersiap untuk pergi ke ladangnya. Dengan bermodal cangkul, ia siap kembali menggarap lahannya yang masih belum selesai ia kerjakan dari kemarin hari. Namun, begitu melintasi area kuburan, ia langsung lari ketakutan, berteriak meminta tolong seperti sedang dikejar setan. Para petani yang bersiap menuju sawah, mereka pun kaget dibuatnya. Teriakan Hudi begitu menyita perhatian mereka. "Ada apa, Hud? Ada apa?" tanya mereka penasaran. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, Hudi mencoba menjelaskan. Anu, orang di atas pohon," ucap Hudi dengan tergagap. "Apa sih? Yang jelas, Hud," ucap Pak Tani kepada Hudi. "Udah, ayo ikut saya saja." Hudi mengajak mereka untuk melihatnya sendiri. Begitu sampai di areal makam, "Astagfirullahalazim, lah ada orang di atas pohon. Itu bener orang atau setan?" tanya mereka semua penasaran. "Orang gila, apa orang mati? Coba dipanggil aja, Kang. Kalau nggak jawab mungkin mati atau setan. Tapi kalau jawab paling orang gila," ucap salah satu dari mereka memberi usul. "Ah, masa iya orang gila bisa tidur di situ? Sudah, coba saja dulu." Kang, kamu orang gila atau bukan?" teriak mereka menanyakan kepada seseorang yang tengah terkulai di atas dahan pohon kosambi. Cukup lama mereka meneriaki pertanyaan, sang empunya badan tersebut akhirnya ia terbangun. "Loh, Pak Karsam terkaget. Demikian pula dengan para warga yang berada di bawah pohon, mereka juga sama-sama kaget. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Karsam. "Kamu masih hidup ya?" tanya Hudi. "Ya Allah, tolong turunin saya, Kang," pinta Pak Karsam. Setelah dibantu warga, akhirnya Pak Karsam pun turun dari atas pohon. Ia masih tak percaya dengan apa yang sudah terjadi.
Lalu ia pun menceritakan secara detail tentang kejadian semalam. Saya semalam tidur di kursi empuk warna merah, tapi kenapa pas bangun malah ada di atas pohon? Tanya Pak Karsam heran. Lah, rumahnya siapa, Kang? Tanya Hudi heran. Gak tahu, rumahnya besar, rumahnya ada di sini. Jawab Pak Karsam. Di sekitar sini mah gak ada rumah bagus, Kang. Paling ada pekarangan sama kuburan. Hudi menjelaskan. Tapi bener, Kang. Semalam saya tidur di sini. Tuh, peralatan saya juga masih ada. Tapi kok ada di atas makam? Padahal semalam saya taruh di teras rumah. Pak Karsam keheranan. Sudah, jangan di sini ceritanya. Ikut saya pulang saja, Pak. Ajak Hudi kepada Pak Karsam. Berita tentang Pak Karsam yang tertidur di atas pohon dengan segera menyebar ke seluruh penjuru desa. Banyak warga yang mengait-kaitkan dengan sang hantu penunggu makam tersebut. Sosok wanita sundel bolong bernama Tarmina yang sering menampakkan wujudnya di sekitar areal makam desa ini. Legenda tentang Nyi Tarmina ini sudah sejak dulu ada. Konon ia adalah korban tindakan keji semasa zaman DI, zaman di mana warga NU dibunuh dan dikebiri oleh Orde Baru. Pembakaran, pembunuhan, perusakan, pemerkosaan adalah hal yang terjadi kala itu. Termasuk Nyi Tarmina yang menjadi korban sadis pada peristiwa tersebut. Arwahnya tidak tenang, bergentayangan di sekitar areal di mana dulu ia diperkosa dan dibunuh dengan sadis. Semenjak kejadian tersebut, Pak Karsim sudah berhenti dari aktivitas menangkap kodoknya. Ia kapok dan trauma jika teringat kejadian kala itu yang menimpa dirinya. Dan selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.